nyimpen kemana itu. Di sini kita akan ngebuat apa namanya, ngebuat database baru gitu kan ya, ngebuat input output delete dengan menggunakan NetBeans gitu kan ya. Yang pertama ini itu kita buat dulu apa namanya, database. Ini ada SQL itu ya. Pakai apa bisa ya? Ini passwordnya apa? 1234 udah itu. 1234 ya. Oke. Kita bikin namanya create database belajar satu katanya. Iya. Kita punya belajar satu. Nah, untuk setelah kita bikin database, kita mau bikin tabelnya ya kan. Bikin tabelnya itu bisa di sini. Habis itu create table. Atau nanti kita arahin ke tabelnya dengan klik kanan, habis itu pilih create table. Kita bikin dikit aja. Yang pertama itu ada namanya npm nama habis itu jurusan. npm itu kita pakai varchar yang panjangnya 16 dan dia primary key. Habis itu nama itu kita pakai varchar dengan panjang 100. Habis itu dia tidak boleh kosong. Jurusan itu kita ganti dengan varchar dengan panjang sekitar 25, itu tidak kosong. Ini udah dipasang InnoDB nya belum? Ini belum ada InnoDB nya. Pas diinstal belum, nggak dicek sih ya InnoDB nya. Udah nggak apa-apa, kita create table aja. Ini ganti dengan table. InnoDB itu untuk relasi kalau nggak salah. Mahasiswa. Lagi relasi. Mahasiswa. Oke, habis itu ini kalau misalnya mau bikin table lagi yes, tapi kalau nggak mau no. Kita udah kan di sini kan ya, bikin table mahasiswa dengan data npm nama dan jurusan. Itu kita minimize, habis itu ke Java-nya. Kalau untuk ngebuat Java-nya itu kita bisa file new project. Habis itu Java application, habis itu next. Itu kita ganti dengan namanya belajar satu. Ini browse itu kita mau nyimpennya di mana? Di data kuliah atau di mana? Kalau misalnya mau disimpan di D, nanti pindahin kemana gitu kan ya. Ibaratnya kita di sini bikin belajar satu, open, nanti dia akan di folder belajar satu. Finish. Kalau sudah finish, nanti ini di closing lagi, kita pin ke project. Ini kan kita udah bikin belajar satu nih, ya kan ya. Kita klik kanan di shortcut nya, habis itu pilih Java package dengan namanya pom. Jadi untuk menaruh pom-pomnya nanti ada di sini. Habis itu klik kanan, new, habis itu gframe pom. Gframe pomnya itu diganti dengan input mahasiswa. Ini package-nya mau ditaruh di mana? Ada di belajar satu atau di form? Tadi kan kita bikin form kan ya? Form. Nanti ada kayak gini. Tadi kita punya ada apa aja? Ada npm kan? Ya, npm nama jurusan. npm copy paste dan kita pakai namanya combo box. Dan kita menggunakan JTable. Ini jadi kecil aja. Nah, kalau ini kan kalau di running kan secret 6 itu nanti kayak gini kan. Nah, itu tuh kita kalau mau nengahin formnya itu bisa di properties. Kita klik dulu ininya, habis itu pilih properties,
pilih kode, habis itu diganti dengan center. Jadi kalau misalnya dijalanin langsung di tengah gitu dia ya. langsung ke tengah. Dia ke tengah kan, tadi kan ke sini, ini ke tengah. Nah ini kita tambahin dengan namanya label. Satu, ini diganti dengan ID. Copy paste, ini diganti dengan F2, PM nama nama, jurusan. dan ini copy paste dengan namanya jurusan. F2 jurusan. Nah ini agak dirapiin lagi. Nanti ini di share ke ini ya, apa rumah singgah ya. Itu namanya button 1, itu diganti dengan baru. Copy paste aja nggak apa-apa. Ini diganti dengan F2 untuk ganti namanya, simpan untuk ganti teksnya. Copy paste lagi, ini diganti dengan edit. Copy paste, ini diganti dengan F2 hapus. Jadi ini kalau di Java itu enak main scroll mouse-nya bisa gitu. Nah, jadi kalau untuk rapinnya lebih rapi dia. Sudah. Ini juga sudah. Nah, kita untuk bikin sebaru simpan edit dan hapus. Langkah yang ke selanjutnya itu kita koneksiin ke database-nya ya, kita bisa ke service, habis itu database, habis itu klik kanan new connection. Nah ini kan masih pakai driver Java DB embedded kan ya. Itu diganti dengan MySQL. Kalau kita mau pakai Oracle, di sini ada Oracle. Kalau kita mau pakai yang lain tinggal sesuaiin aja. Tetapi kan jadi kan kita pakai MySQL gitu. Nih, ini yang harus diperhatiin. Kalau secara defaultnya dia pakai database-nya MySQL. Tapi tadi kita buat apa tadi? Database-nya dengan namanya belajar 1 kan ya? Belajar 1. Nah, berarti nanti di sini diganti dengan belajar 1. Habis itu passwordnya tadi 1 2 3 4 ya kan? Connection sukses. Kalau sudah finish. Nah, udah kan? Kalau sudah, kita nanti ke project lagi. Kita ke project. Kalau sudah project, itu klik namanya libraries-nya. Kita klik kanan, habis itu ada di library. Di library itu kita kasih dengan namanya SQL, MySQL JDBC driver. Ada di library. Kalau sudah nanti ada 2. MySQL sama JDK-nya. Nah, langkah selanjutnya kita ke source-nya. Habis itu kita copy paste aja biar cepat. Nah, di sini nih ada namanya connection, resolution, dan statement. Connection itu kita persingkat menjadi C, resolution itu menjadi R, dan statement itu diganti dengan S. Kan ya? Tadi kan kita data mahasiswa kan ya, berarti ini diganti dengan data mahasiswa. Itu nama tabelnya. Nah ini labelnya, ini terserah mau dikasih apapun nggak apa-apa. Di situ ini untuk header yang ada di sininya nantinya. Ini kan masih titel 1, titel 2, titel 3, titel 4 kan ya. Nah, tapi nanti kita ubah ini dengan namanya ini dengan ID mahasiswa. Ini ganti dengan nama mahasiswa.
siswa ini diganti dengan jurusan. Jadi ya ini itu tuh sesuai dengan database-nya. Ini kan NPM nama sama jurusan kan ya. Berarti di sini juga diganti dengan NPM. Tetapi ini nggak ngikat. Mau diganti NPM mahasiswa juga nggak apa-apa. Tetapi file-filenya itu kolom-kolomnya itu sesuai dengan yang ada di sini. Ini kan NPM nama jurusan. Tetapi untuk nama yang di sininya itu terserah mau diganti dengan mahasiswa apa. Jadi kalau sudah itu kita selanjutnya itu bikin namanya buka koneksi. Kita bikin metode untuk buka koneksinya. Copy, pindahin ke sini. Nah, metodenya itu ada di sini. Itu paste aja nggak. Nah, class for name itu tuh disesuaikan aja dengan kayak gini. Tetapi yang bedanya itu nanti ada yang di sininya. Nah, ini didapatin dari mana? Dari nama tadi. Dari ke service. Habis itu ini kan klik kanan properties. Habis itu URL nya, kita copy URL nya. Copy. Paste. Habis itu kan root ininya 1 2 3 4. Kalau sudah kontrol koneksi sukses. Kalau ini kita panggil metodenya di sini buka koneksi. Jadi kalau sudah tenang nih koneksi sukses, berarti dia langsung berhubungan dengan koneksi. Tetapi kalau nggak pakai ini metode ini kayaknya nggak ada yang keluarin berarti. Berarti dia cuman sukses aja. Ya, ini nggak ada yang di outputnya gitu. Nggak ada outputnya. Berarti nanti kalau misalnya belum ada ini nggak ada bacaan koneksi sukses, berarti ada masalah di URL-nya atau di sininya. Jadi buka aja di buka koneksinya ini. Kalau sudah, ayo mas. Kayaknya ini yang salah kemarin itu. Ayo main. Kayak belajar. Kayaknya ini kemarin yang salah. Ini ngikutin aja, ininya nggak sama kayak. Cuma nama database-nya bukan URL. Sekarang kita bikin namanya private void hapus. Kan oh iya saya lupa, kita di sini ganti dengan namanya cek variabelnya diganti dengan npm. Ini ganti aja namanya npm. npm ini edit text-nya dihapusin aja di situ. Nama di sini ada masternya nggak? Master apa? Java NetBeans 7.3 Ada kayaknya. Hah? Ada. Nah, ini diganti dengan jurusan. Master ini udah nggak. Ini masih kebetulan di prosesnya gimana? Nah, ini untuk masukin ini kan kalau dijalanin kan masih kayak gini. Item 1, item 2, item 3, item 4. Nah, untuk merubah itemnya itu klik combo box-nya, pilih properties, habis itu pilih properties lagi, dia pakai model. Jadi di model inilah kita naruhnya. Ini nanti itu ada masukkan pilihan, habis itu teknik informatika, habis itu sistem informasi, ada bahasa Inggris. Jadi kita pakai 3 aja gitu kan ya, 1, 2, 3 kalau sudah pakai. Nah, kita balik lagi ke source ini. Jadi kan kalau yang ini kan kita ganti dengan namanya npm. Habis itu nama dan C jurusan. Jadi untuk bersihnya nanti npm
ketik set selected item itu kita ganti dengan nama, tadi kan masukkan pilihan kan, kan pilihan. Nah, ini kita ganti aja namanya bersih aja. Jadi nanti setelah buka koneksi dia diganti dengan dia akan ngebersihin yang ada ini. Bersih ini tugasnya untuk kayak gini, contohnya kayak gini nih. Kayak gua, kita kan kasih namanya kayak gini kan ya. Jadi kalau misalnya kita jalanin tanpa bersih dulu ya, shift 6 masih ada sampah. dia kan masih kayak gini kan ya. Nah, dengan namanya bersih itu tuh nanti dia kayak gini, shift 6 dia akan hapus. Jadi ketika dia jalan dia akan membuka koneksi, habis itu dia akan ngebersihin yang ada file-filenya yang ada di sini, khususnya untuk teksnya ya. Kalau sudah kita ke baca table. Oke. Itu ada namanya restore set, di okein aja. Nah, ini masalahnya. Tadi kan kita check statement, dia membuat statement, habis itu kita pilih Database sama. select bintang, nama ini tadi Tabel mahasiswa. TBL mahasiswa. Nanti ini biarin aja RS dia mengeksekusi query dari statement yaitu SQL ya ini. Nah, habis itu result metadata M sama dengan result set titik get metadata. Integer dia dapat membuat apa variabel dulu, kolom itu dia dapetin dari M, get column count. Habis itu integer baris dihitung dari 0. Habis itu while next baris itu didapetin dari result set get row. Apa dia ngambil dari row itu apa, baris ya? Baris. Nah gini, tadi kan kita di sini kan udah buat namanya data mahasiswa, ya kan? Data Itu bisa mahasiswa, kan? lain juga kan, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Berarti di sininya harus data mahasiswa. Harus sama gitu ya. Di sini juga diganti dengan data mahasiswa. Di sini ganti dengan data mahasiswa. Bisa. Tadi kan kita ada namanya NPM kan di sini nih. NPM nama sama jurusan. Berarti di sini NPM nama dan jurusan. Ini gede nggak? Nama dan jurusan. TK Kabupaten. TK Kabupaten itu nama tabelnya. Tabelnya itu diganti dengan namanya dulu mahasiswa. Oke. Kemudian di sini nanti dia ganti dengan Mahasiswa. mahasiswa. Habis itu data kabupaten itu Data diganti mahasiswa. dengan data Mahasiswa. mahasiswa. Nah, kalau sudah ini ganti dia sini ganti dengan namanya baca tabel. Jadi kalau dijalanin itu dia akan melihat database yang ada di sini. Langsung berubah ya namanya. Mahasiswa dan jurusannya. Kemarin saya ubah mau bisa. Bisa? Bisa. Berarti nggak sampai sini. Dan dimasukkannya itu jadi teknik informatika, sistem informasi dan bahasa Inggris. Kalau sudah kita coba masukin di sini. Misalnya 11312324 M titik apa jurusan teknik informatika. Kalau sudah direfresh
ada kan datanya kan, nama saya, NPM saya, dan jurusan saya. Kalau sudah nanti kita running lagi yang ada di sini, otomatis dia ngebaca juga. Ini langsung nge-refresh berarti Kak dia. Jadi dia langsung refresh, bukan nge-refresh, soalnya ini kan tadi kan kita tutup dulu apa ya, habis itu kita jalanin lagi gitu kan. Nah, jadi pas pertama itu dia buka koneksi, habis itu dia ngebersihin filenya, habis itu dia ngebaca tabel yang ada di database-nya gitu kan ya. Jadi urutannya ada di sini. Sudah? Nah, sekarang kita ke simpan ke set table-nya dulu. Set table-nya kita copy, habis Ini buat itu apa dulu? iya, pasti ya tahu. Set table itu tuh integer, kita bikin variabel dulu, integer row dari tabel mahasiswa. get selected row, atau ambil dari row yang terseleksi gitu kan ya. Tadi kan kita ada namanya npm kan ya, npm ctk mahasiswa. Oh berarti cuma 3 aja ini ntar ya. Row-nya cuma sampai 2. Nama NPM jurusan satu. Prepet. C jurusan. Ini tadi dari kita C jurusan ya. C jurusan. Set selected item P mahasiswa. Row 3. Ini row 3. Jadi nanti set table-nya itu berfungsi ketika nanti apa namanya ini diklik, datanya akan muncul di sini. Gitu kan ya. Jadi kita bikin dulu namanya metodenya yang namanya set table. Habis itu kita ngambil datanya yang dari apa? Table mahasiswa dari row yang terseleksi atau baris yang terseleksi. Jadi nanti kan kalau di sini kan ada namanya row kan ya. Nah, tadi kan ada NPM, habis itu nama dan jurusan gitu kan ya. Nah, yang NPM itu disebut dengan kolom 0. Jadi dia mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu kan. Walaupun di sini ada namanya kolomnya ada 4, tapi mulainya dari 0. Makanya di sini Arraynya mahasiswa dari 0. Iya, array juga mulainya dari 0 gitu kan. Kalau sudah, nanti kita klik ke desain, habis itu table, habis itu pilih properties, habis itu event. Jadi table, properties, event, habis itu nanti aja tulisnya. Habis itu ada namanya mouse clicket. Habis itu diganti dengan set table yang kita buat tadi. Jadi fungsi dari set table itu kayak gini. Nih, kita klik di sini, datanya ada. Kita klik di sini ada. Nah, kalau yang ke desain barunya itu diganti dengan bersih. Shift F6. Dia langsung hapus ke dalamnya itu deh. Jadi kalau dijalanin kayak gini, set baru, ini baru. Jadi set table itu ketika diklik datanya ada di sini. Nah, kalau sudah kita bikin simpannya. Kita bikin metode lagi namanya simpan. Oke, insert into Ke dalam tabel mahasiswa harus masih nggak jalan ya.
as executable SQL di active finish message dialog now. Nih kayak gini, kalau pertamanya ini tambah ini pertama itu kan kita mau masukin data yang untuk npm kan ya kan, berarti nanti di sini nih Andy berarti di sini npm titik gettext karena dia ngambil apa data yang ada di npm tadi gitu. Kalau untuk naruh kan settext gitu. Habis itu dua lagi ditambah lagi itu dari nama kan, soalnya baris pertama kan nama, baris selanjutnya jurusan. Tapi di sini nama get text. Tetapi yang satu lagi yang harus diperhatiin, ini kan namanya combo box kan ya. Kalau combo box itu plus si jurusan get selected item. Jadi nanti kalau di sini bersih. Masuk apa sih? Iya. Jadi ketika nanti disimpan, dia dieksekusi, habis itu s-nya statementnya di closing, habis itu nanti akan muncul namanya data berhasil disimpan, habis itu bersih. Langsung ke baca Dia table. ngebersihin yang ada yang di sininya. Dia ngebersihin, habis itu nanti dia ngebaca table. Ini nanti ada sama kayak di refresh. Mirip ini. kalau sudah ke desain, habis itu simpan. Jawab dari simpannya aja gitu. Jangan. Ini kan tadi kan yang di sininya, ini kan table mahasiswa kan, kalau di outer table kan, ini kan ini kan tidak boleh kosong, tidak boleh kosong kan ya, tuh not null kan ya. Berarti nanti kalau kita input di sininya masih ada kosong kan bahaya gitu kan ya kan. Berarti di sini kita buat dulu, kita hapus aja dulu jika equals dari npm titik dot atau Dikasih message gitu. ini dari equals dari nama yaitu x atau masukkan pilihan. Nah, tadi kan pertama kan di sini kan masih masukkan pilihan kan ya. Jadi kalau ketika masukkan pilihan dia tetap nggak bisa gitu. Nah, nggak ada kan nama jurusan dia apa namanya masukkan pilihan. CD dot get selected item. Maka j option Dot message. message dialog Jadi kalau dia nggak ada itu masih tahu deh ya. Kosong. data masih kosong coy. Kemarin saya susah bener ya ngambil. Nah, jadi nanti kayak gini nih. Kalau dia kosong itu langsung keluar message gitu kan. Simpan ya. Tuh, data masih kosong coy. Atau nanti kita cuma satu juga kan ya. Ini kita masih masukkan pilihan, data masih kosong coy. Nah, tapi nanti kalau kayak gini, ini masih udah diisi. Ini juga kita udah pilih gitu kan ya, simpan. Nggak ada ini kan ya. Ini langsung ke sini Nggak ada berarti isinya. kalau disimpan. Kalau Ini dia ada nanti isinya. kalau itu, berarti selain itu, Bisa. maka
simpan itu apa? Ini kan string SQL nanti kalau kayak gini nih Mas. Melarat bener mas ini nanti. Nah, nanti ini ada fitur itu kan. 1 3 1 Direkam kan nanti kan. 5 ini dekam itu ganti dengan Paris ya, masukkan dia TI, simpan, data berhasil disimpan. oh iya ya Baru. ada masalah koneksi Kan selanjutnya kita buat namanya edit ya. edit update berarti ya. Nah, edit kita hapus, kayak kita copy di sini biar cepat gitu kan ya. So itu paling males kalau bikin apa copy kayak gini. Namanya edit data nih, berarti update tabel. tabel mahasiswa update mahasiswa tabel mahasiswa update penyebab daftar Update tabel mahasiswa cari punya set gimana ya? Ya kan? ah Namanya apa tadi pertama? Nama ya. PM Bentar dulu. oh NPM trading primary ya Oke, nama kita buat terus itu jurusan itu jurusan ya. jurusan Sama dengan berkali C jurusan get com. where Nah, apa kalau itu database database where npm npm bla 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 npm getek getek ini tadi bukan hapus, ganti dengan namanya bersih tinggal kita ke desain, habis itu di button edit, klik 2 kali. edit disable Nah ini tetap aja kita masih pakai kayak gini ya, copy aja semuanya, copy paste, ini diganti dengan jadi tabel berarti edit data. iya edit data Jadi kalau udah kayak gini kita jalanin ya. Saya MP3 ganti dengan sistem informasi. jadi Edit, data harus berhasil diedit. Data jadi sistem informasi. Kalau TI nanti kalau diedit jadi TI. Kalau di sudah enggak berarti itu ini punya perpus, nanti saya tunjukin juga ya nanti. Kalau sudah kita ke hapus, ini yang terakhir ya. ntar cariin satu lagi nih yang cari Jadi iya cari Ini data kita yang kemarin apa? data kita yang kemarin itu yang saya buat kemarin itu. Habis itu paste, ini namanya dengan hapus edit data. Ini diganti dengan tadi nama data tabel mahasiswa diganti dengan namanya bersih nah kalau untuk hapus itu nanti ada namanya kayak gini nih
ke desain dulu, kita hapus, habis itu nanti upload. Nah, nanti ada peringatan di sini. Jika Gaussian Pencil Confirm dialog dia ada yang di nol, habis itu apakah data ini ingin dihapus. Jadi nanti ketika dia mencet OK, data akan terhapus. Jadi contohnya kayak gini nih. Nih, kita klik satu kali ya kan ya, kita hapus. Nanti dia ada dua pilihan, apakah data ini ingin dihapus. Kalau cancel dia nggak akan ini datanya, tapi nanti kalau misalnya ya, hapus oke, maka data akan terhapus. Sudah? Kalau sudah, kita promosi ya, apa-apa lah gitu kan. Kalau mau ikut ke ini kita punya namanya di FB ya, Di rumah singgah. namanya rumah singgah. Kalau pindah form jawabannya gimana? Sohide itu nggak pakai dah. Kayak Kalau mau nanti silakan di FB namanya rumah singgah. sedikit promosi aja untuk berbagi omongan. Diupload mas bro ya. Dia di sini tempatnya. Ya, Bisa nanti lah ini silakan langsung diupload bisa. promosi. Nanti kan ada yang Silakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.